wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Is the best. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPAS, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah tumbuhan untuk mempertahankan diri serta berkembang biak, menjelaskan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil fotosintesis, serta mengkaitkan dampak proses fotosintesis dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan pentingnya menjaga tumbuhan di muka bumi. Kita sebagai manusia ini bernafas menghirup apa ya? Oksigen, Bu Guru. Udara, Bu. Udara, iya pinter. Oksigen merupakan bagian dari udara. Apakah tumbuhan juga bernafas, anak-anak? Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Iya, tumbuhan juga bernafas sama halnya dengan manusia. Nah, pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, pertemuan saat ini kita akan membahas satu bagian tumbuhan yang kita ambil, yaitu daun. Di mana daun ini merupakan tempat untuk mengolah makanan untuk energi dengan tumbuh. Nah, untuk mengolah makanan tadi itu kita kenal dengan fotosintesis. Apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis, anak-anak? Proses memasak makanan, Bu, pada tumbuhan, Bu. Iya, fotosintesis itu proses memasak makanan oleh tumbuhan. Yang mana pengertiannya adalah proses kimiawi dalam rangka pembentukan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan, yang mana dilakukan ini pada daun. Menyaksikan video tersebut, maka kita dapat memahami fungsi dari fotosintesis itu apa saja. Yang pertama, fotosintesis dapat memproduksi glukosa, kemudian dapat menghasilkan oksigen sekaligus menurunkan kadar CO2. Yang selanjutnya adalah menghasilkan batu bara ketika sudah mati, ini berasal dari fosilnya. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu sendiri juga ada, anak-anak. Yang pertama adalah konsentrasi karbon dioksida dalam udara. Faktor yang kedua adalah ketersediaan air. Dan yang terakhir adalah cahaya. Karena ketiga faktor inilah merupakan bahan untuk membuat atau untuk mengolah proses fotosintesis. Adapun proses fotosintesis ini, anak-anak, bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah tahap pertama ini membahas tentang bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis, seperti yang kita saksikan dalam video tadi. Nah, yang pertama adalah matahari. Sinar matahari yang dimaksudkan adalah yang di sini, kemudian air, karbon dioksida, serta klorofil daun. Adapun yang kedua, yaitu tahap kedua itu memasak. Jadi setelah bahan-bahan ini ada pada tumbuhan, maka tahap selanjutnya memasak semua bahan yang sudah terkumpul. Memasaknya terdapat di daun. Proses ini terjadi di bagian daun yang kita sebut dengan kloroplas. Nah, setelah dimasak, kita membahas tentang hasil dari fotosintesis itu sendiri, yang merupakan tahap ketiga, yaitu dari proses fotosintesis menghasilkan makanan, yang kita sebut dengan zat gula, kemudian oksigen atau O2. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya proses fotosintesis juga menghasilkan energi. Maka dari itu, keberadaannya sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman. Selain itu, fotosintesis juga bertugas untuk menyerap sebagian dari energi atmosfer dan matahari. Nah, ini adalah
hubungan antara hasil fotosintesis dengan makhluk hidup yang lainnya. Ini anggap bahasa Indonesia ya, karena yang ada bahasa ini. Yang pertama adalah hasil fotosintesis menghasilkan oksigen, ini digunakan untuk pernafasan manusia dan hewan. Kemudian glukosa dan zat tepung, ini sebagai bahan makanan, yang mana hasil fotosintesis ini diedarkan oleh tumbuhan ke seluruh tubuh melalui floem dan sisanya disimpan sebagai makanan cadangan. Sehingga dalam bentuk buah, ada yang dalam bentuk biji, umbi lapis, dan lain sebagainya, itu menjadi bahan makanan untuk manusia dan hewan. Kemudian memberikan kelembapan udara tentunya melalui daur karbon dioksida seperti pada layar, kemudian menghilangkan racun, dan yang terakhir adalah memberi manfaat medis. Ini tentunya oksigen. Ini sudah berkelompok ya, satu kelompok ada 4 orang. Dari LKPD itu silakan diperhatikan gambar fotosintesis, kemudian tinggal melengkapi. Nah, sebelum kalian melengkapi infografis, terlebih dahulu ada pertanyaan ini. Tolong dijawab Mas Fahlam, sebutkan fungsi daun Mas Fahlam. Untuk menyimpan air, Ibu, ya. Menyimpan, memasak, Masak makanan ya, Bu. Makanan. Iya, betul Mbak Nina. Sebutkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuat makanan pada tumbuhan. Apa saja tadi zatnya? Berdasarkan video tadi? Sinar matahari, Bu. Iya, terus? Selanjutnya? Air. Air, betul. Terus selanjutnya? Karbon Matahari, dioksida. air, karbon Dioksida. dioksida. Pinter sekali. Klorofil, Bu. Klorofil bagus, tempat untuk memasaknya bagus sekali. Karena cahaya matahari adalah diserap oleh klorofil untuk memproses bahan-bahan fotosintesis tersebut. Fotosintesis. Nah, yang terakhir adalah sebutkan unsur-unsur yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut pada daun. Apa saja tadi hasilnya fotosintesis? Yang pertama adalah Zat gula, Bu. oksigen, betul, dan zat gula. Zat tepung. Iya. Nah, untuk selanjutnya, ini silakan ada gambar fotosintesis pada LKPD kalian. Sedangkan di PPT Bu Guru ini hanya saya tampilkan infografisnya saja biar lebih singkat. Itu ada nomor 1, jadi keterangan prosesnya bisa anak-anak tulis di nomor 1. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Kemudian nomor 2, itu ditulis di kolom nomor 2 sini. Tumbuhan mengambil cahaya matahari, kemudian energi matahari masuk ke bagian klorofil dari daun. Ini ditulis di sini ya. Nah, selanjutnya, Mas Fahlam, dilanjutkan. Nomor 3 apa itu, Bu, ya? Gelap, Bu. Yang ketiga adalah, Iya, Bu. selain sinar matahari, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Jadi, tumbuhan menghirup karbon dioksida dari udara. Setelah karbon dioksida, yang nomor 4, apa Mbak Nina? Nah, setelah kita Ya, Bu. Air, Bu. Iya, Mbak Mike, menyerap air melalui akar. Betul sekali. Nah, itu bisa dilanjutkan sampai ke proses nomor 8. Selanjutnya, anak-anak, kita dapat membuktikan melalui unjuk kerja hasil fotosintesis. Tumbuhan atau pada daun itu terjadi fotosintesis dan menghasilkan oksigen, maka dapat kita buktikan dengan cara ini. Daun, meletakkan daun yang baru memetik. Tidak terlihat, Bu. Oh, tidak terlihat. Daun yang baru memetik, kemudian dimasukkan ke dalam air, diletakkan ke dalam gelas bening. Ini di LKPD kalian sudah tertulis tujuan pembelajaran beserta langkah-langkah unjuk kerjanya. Nah, setelah itu, setelah kalian membuktikan melalui
unjuk kerja tadi, silakan dijawab 4 pertanyaan yang dapat menjawab Bu Guru kasih stiker untuk ditempel di papan riwet kalian. Sudah tahu kan papan riwet itu untuk apa? Jadi yang paling banyak mengumpulkan bintang itu nanti nilainya silakan Mbak Nina. Ya, Bu. Saat daun segar dimasukkan ke dalam gelas berisi air, apa yang terjadi? Ada gelembung-gelembungnya, Bu. Pinter. Terima kasih Mbak Nina. Saya nomor Ini 2, silakan Bu, nanti biar dapat ditempel stiker, ya. Bu. Iya. Nah, selamat. Selanjutnya, Saya nomor 2, Bu, biar Silakan. dapat stiker seperti Mbak Nina. oh ya, silakan. Kita kan berlomba-lomba banyak-banyakan stiker bintang Iya. anak ya. Hmm. Silakan Biar Mbak sama Sugiyarti. sama Mbak Nina. Mengapa di atas permukaan daun terdapat gelembung udara? Iya. Itu membuktikan bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Bagus sekali. Terima kasih. Silakan ditempel Mbak Sugiyarti. Mbak Deni dulu. Silakan Mbak Deni. Apa saja jenis zat yang dihasilkan dari proses fotosintesis, oksigen, dan glukosa, Bu Guru? Bagus sekali. Ini silakan Mbak Deni stikernya ditempelkan ya. Terima kasih, Bu. Silakan. kasih, Mbak Ada Nina. yang mau menyimpulkan nomor 4? Silahkan anak-anak. Saya Bu. lagi, Saya, Bu. Biar dapat Silakan. stiker banyak. Ya, Ya, Bu, silakan. saya, Bu. Oh, Mbak Tulis. Nina, silakan Iya. Mbak Nina. Tulislah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran di atas, bahwa kesimpulannya kalau fotosintesis itu memerlukan air, karbon dioksida, klorofil, juga cahaya matahari. Lalu hasilnya yaitu oksigen sama zat tepung. Bagus Itu, sekali. Bu. Kesimpulan pembelajaran unjuk kerja pagi hari ini yaitu anak-anak telah membuktikan bahwasannya fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari, di mana setelah diolah akan menghasilkan oksigen dan zat gula. Nah, anak-anak, ini Bu Guru kasih lembar evaluasi siswa yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa. Bu Guru kasih waktu 15 menit ya. Anak, dari pembelajaran hari ini sebelumnya ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Sudah jelas, Bu Tidak, Guru. Bu. Sudah jelas. Tidak, Bu. Iya. Dari sekian tadi hari ini, kita tadi mempelajari tentang apa saja anak-anak? Fotosintesis, Fotosintesis, betul. Apa saja proses fotosintesis tadi bahannya? Dari cahaya, karbon dioksida, dan Karbon dioksida, cahaya matahari, air, klorofil. Iya, pintar sekali. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini dan kita lanjutkan pertemuan pada besok yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jika tidak ada pertanyaan, maka Bu Guru akhiri. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.